Teman-teman, apa yang kalian pikirkan jika mendengar kata deadline? Saya yakin pasti sebagian besar dari kita, entah kita pelajar, mahasiswa, ataupun seorang pekerja, udah nggak asing lagi dengan istilah ini. Dan inilah topik yang akan kita bahas pada TED Talk kali ini. Bersama saya, Ataya Habiza Oktaviani, mahasiswa akuntansi UGM Angkatan 2020. Jadi, deadline merupakan istilah yang menunjukkan tenggat atau batas waktu maksimal yang biasanya udah ditentukan bagi seseorang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang artinya kita nggak boleh dong menyelesaikan pekerjaan tersebut lewat dari batas waktu tersebut. Nah, munculnya deadline ini sendiri seringkali kemudian mengundang adanya kebiasaan baru yang dinamakan deadliner. Jadi, deadliner ini merujuk pada sebutan untuk seseorang yang berusaha untuk mengerjakan dan menyelesaikan suatu pekerjaan di akhir waktu ketika mepet deadline. Jadi nggak ada bedanya nih, mau dia dikasih waktu 2 minggu, mau dikasih 1 minggu, ya mereka tetap ngerjainnya mepet-mepet deadline. Bisa hamin jam, bahkan hamin menit. Mungkin sebagian dari kalian masih belum relate ya dengan seorang deadliner itu seperti apa. Jadi dengan demikian, saya akan memberikan sebuah ilustrasi yang mungkin bisa memberikan gambaran ke kalian tentang nugas ala deadliner itu seperti apa sih. Nah teman-teman, kalau misalnya kita lihat dari ilustrasi tadi nih, sebenarnya orang yang deadliner itu udah punya niat dari awal mau ngerjain jauh-jauh hari. Tapi ya karena anggapan mereka waktunya masih panjang, mereka pun bersantai, dan akhirnya tiba-tiba panik saat deadline udah dekat. Nah, deadline ini sendiri seringkali disangkut pautkan dengan seorang procrastinators atau orang-orang yang suka menunda pekerjaan. Namun, apakah setiap deadliner itu merupakan procrastinators? Atau justru keadaanlah yang kemudian memaksa mereka menjadi seorang deadliner? Saya ingin membagikan sedikit cerita ketika saya menjadi seorang deadliner yang mana mungkin bisa memberikan gambaran kepada teman-teman. Jadi saat itu di awal semester baru di salah satu mata kuliah. Nah, Bapak dosen mata kuliah ini mengumumkan bahwa kita ada final project dalam bentuk video di akhir semester ini dengan deadline pada tanggal tertentu. Nah, di silabus pun udah dijelasin nih, kira-kira sistematika pengerjaannya itu seperti apa sih? Dengan harapan pastinya biar kita bisa nyicil sedari awal kan? Dan saat itu juga saya mulai berpikir nih, kira-kira plan seperti apa ya yang harus saya buat? Dan kira-kira inilah gambaran plan saya saat itu. Seperti itulah teman-teman, plan yang ada di otak saya saat itu. Dan tentunya saya sangat optimis bahwa saya bisa mengerjakan proyek ini sesuai dengan rencana saya. Dengan waktu yang cukup longgar, saya bisa lah membagi waktu biar nantinya di akhir semester pekerjaan bisa lebih ringan. Namun ternyata, inilah yang terjadi. Ternyata semakin hari tugas ini semakin menjadi-jadi, semakin berdatangan, dan kemudian memaksa saya untuk membuat plan yang ketiga. Ya, disitulah posisi saya saat itu, berada di zona hijau dengan sisa waktu yang tinggal 1 minggu. Teman-teman, mungkin kalian belum kebayang ya, kira-kira dalam 1 minggu itu apa yang saya rasakan dan apa yang saya lakukan. Saya akan membagikan sebuah ilustrasi video yang mungkin bisa menggambarkan kira-kira gimana sih perasaan saya saat itu. Dan inilah videonya.
gimana perasaan kalian kalau jadi mbak-mbak yang ada di video itu. Pastinya tegang banget gak sih? Bayangin, tinggal sisa 5 menit tapi belum ngerjain apa-apa. Tapi sebenarnya overall itu seru kok. Dan hal ini pun menjadi menarik gitu untuk kita bahas. Karena rasanya semakin kesini itu menjadi seorang deadliner merupakan suatu hal yang lumrah dan terjadi di sebagian besar orang. Gak hanya kita sebagai mahasiswa, bahkan para pekerja pun seringkali masih menerapkan kebiasaan ini. Tapi yang jadi pertanyaan di sini, sebenarnya deadliner itu baik atau enggak sih? Dan kira-kira kenapa ya orang itu kok bisa jadi seorang deadliner? Kalau kita amati dari pengalaman yang saya ceritakan tadi, rasanya pada saat itu saya berada dalam kondisi terdesak. Karena saya nggak expect kalau misalnya semakin kesini tugas itu justru datang semakin banyak. Dan sayangnya skenario tersebut nggak saya masukkan ke dalam plan yang saya buat. Tapi sebenarnya masih banyak loh alasan-alasan kenapa seseorang menjadi deadliner. Banyak orang yang merasa bahwa mengerjakan tugas di akhir-akhir itu menegangkan sekaligus menyenangkan. Bahkan gak jarang loh orang-orang itu justru mendapatkan hasil yang lebih baik ketimbang orang yang gak deadliner. Pernah gak sih kalian tuh sebenarnya udah punya niat ngerjain tugas itu jauh-jauh hari sebelum deadline, tapi di tengah-tengah tiba-tiba kalian stuck karena gak ada satupun inspirasi yang datang ke otak kita. Selain karena gak ada inspirasi, pernah gak sih kalian tuh merasa kalau ngerjain tugas jauh-jauh hari sebelum deadline tuh rasanya kurang semangat gitu, kurang seru. Meskipun kita udah berusaha untuk memaksakan diri kita, akhirnya hasilnya pun justru terkesan apa adanya. Dan inilah yang kemudian menggoda kita untuk mengerjakan tugas nanti-nanti aja. Kalau bisa dikerjakan besok, kenapa harus dikerjakan sekarang? Itulah kata-kata yang seringkali muncul di otak seorang deadliner. Teman-teman, disadari atau enggak, sebenarnya saat itu kita sedang terjebak loh. Kita terjebak dalam sebuah lingkaran bernama lingkaran setan. Yang mana kemudian lingkaran ini terus berulang, terus berputar, hingga akhirnya deadline pun menjemput kita. Nah, saat detik-detik terakhir menjelang deadline inilah, biasanya motivasi buat ngerjain tugas itu baru keluar. Dan bahkan semakin besar. Ditambah lagi saat itu kita baru sadar bahwa itulah satu-satunya kesempatan bagi kita untuk mengerjakan tugas tersebut. Di saat itulah tiba-tiba kayaknya otak kita itu bisa mikir lebih cepat gitu. Dan kita merasa kecerdasan kita meningkat, sehingga kita bisa mencurahkan segala kemampuan kita dan akhirnya tugas tersebut bisa selesai tepat waktu. Ternyata teman-teman, menurut penelitian yang dilakukan oleh Harvard Business School dan juga oleh Richard Beatzis, beberapa orang akan menunjukkan best performance mereka saat mereka berada di bawah tekanan. Saat mendekati deadline inilah, kita akan mengalami yang namanya adrenaline rush, yaitu saat dimana tubuh kita tiba-tiba mengeluarkan hormon adrenalin yang lebih banyak. Adrenalin ini sendiri yang kemudian memicu adanya percepatan kerja di seluruh tubuh kita, di mana otak kita bisa berpikir lebih cepat, tangan kita bisa bergerak lebih cepat, dan bahkan organ-organ yang lain pun mendukung hal itu. Jadi teman-teman, sebenarnya deadliner ini hal yang positif atau hal yang negatif sih? Kalau menurut saya sendiri, bisa dua-duanya sih. Menjadi seorang deadliner mengajarkan kita untuk bisa berpikir dan juga bertindak lebih cepat. Dan juga biasanya membiasakan diri kita untuk bekerja under pressure. Menjadi seorang deadliner sendiri kadang-kadang menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih kreatif karena kita dipaksa untuk mengeluarkan ide-ide dalam jangka waktu yang cukup singkat. Dan bahkan bisa melatih problem solving kita dalam waktu yang cukup singkat. Itu dia teman-teman, mungkin sebagian besar dari kalian berpikir, banyak juga ya hal positif yang ditawarkan sebagai seorang deadliner. Tapi jangan salah, pasti di sisi lain ada juga hal negatifnya. Nah, hormon adrenalin yang muncul secara berlebihan justru dapat berdampak buruk loh bagi tubuh kita.
di mana fungsi organ tubuh kita bisa jadi nggak seimbang karena dipaksa untuk bekerja melebihi batas maksimalnya. Misalnya nih, otak kita akan dipaksa untuk berpikir lebih cepat dan berpikir lebih keras dari sebelumnya. Belum lagi nih, kalau misalnya kita tinjau dari hasil pekerjaan kita. Meskipun sebenarnya ada sih sebagian orang yang justru mendapatkan hasil yang lebih baik dengan sistem kejar deadline ini. Tapi ternyata masih banyak juga orang yang justru mendapatkan hasil yang nggak maksimal. Ketika deadline sudah dekat, kita akan mengerjakannya secara terburu-buru karena kita udah nggak punya waktu yang banyak lagi. Nah, pekerjaan yang tergesa-gesa ini yang dapat membuat kita jadi nggak fokus tentang tujuan kita sebenarnya. Kita menjadi kurang teliti, menjadi kurang cermat, dan akhirnya hasil akhirnya pun ya terkesan seadanya. Jadi teman-teman, jadikanlah tenggat waktu yang panjang ini untuk memaksimalkan hasil pekerjaan kita. Kalaupun misalnya nih kita baru bisa mengumpulkannya mepet deadline, sebenarnya nggak masalah sih, asalkan kita punya prinsip dan juga punya niat bahwa kita emang mau memaksimalkan waktu yang ada untuk menyelesaikan tugas ini sebaik mungkin, bukan untuk menundanya ataupun untuk malas-malasan. Jadi gimana nih para pejuang deadline? Apakah kalian ingin bertahan pada kebiasaan itu? Atau kalian mulai berpikir untuk merubahnya menjadi kebiasaan yang lebih baik lagi? Tentu, semua pilihan ada di tangan kalian. Saya Ataya Bisa Priaptiani, sekian dan terima kasih.